warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Nabila, NIM 1201184039 dari TI 4202. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 3 ujian statistika industri. Jadi untuk soalnya adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara sex and social class. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan seperti berikut. Jadi di sini ada 600 responden. Lalu di sini tabelnya. Nah, yang ditanyakan adalah gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel sex and social class saling berhubungan satu sama lainnya pada taraf nyata 5%. Berarti alfanya adalah 5%. Selanjutnya adalah ini merupakan tabel yang tadi. Lalu hal pertama yang dilakukan adalah tentukan H0. Di sini H0-nya adalah variabel sex dan social class adalah independen. Sedangkan untuk H1-nya adalah variabel sex dan social class adalah dependent. Lalu selanjutnya adalah statistik uji. Nah, di sini statistik ujinya itu menggunakan uji independensi dengan chi-square, di mana cara-caranya adalah seperti berikut. Pertama, tentukan terlebih dahulu baris dan kolomnya. Di sini barisnya itu ada 2 dan kolomnya itu ada 4. Nah, untuk baris sendiri itu ada male dan female. Untuk kolom ada A, B, C, dan D. Nah, di sini total total 300 ini itu dilambangkan dengan N1. Total 300 baris kedua ini dilambangkan dengan N2. Nah, untuk total kolom A dilambangkan dengan N1. Sebentar untuk dibedakan biar lebih jelas. Nah, untuk total kolom A itu lambangnya N1, total kolom B itu N2, total kolom C itu N3, total kolom D itu adalah N4. Nah, selanjutnya pertama setelah menentukan baris dan kolom, kita lihat juga untuk O11, O12. Nah, di sini O11-nya adalah 35, dan untuk O12-nya adalah 150, O13 adalah 100, O14 adalah 15, O21 adalah 30, O22 adalah 180, O23 adalah 80, dan O24 adalah 10. Setelah itu, kita lakukan perhitungan untuk E. Nah, untuk E-nya sendiri ini, pertama kita cari untuk E11. Nah, E11 ini merupakan perkalian dan pembagian dari, ini merupakan N1 dari baris, dan ini merupakan N1 dikali dengan N1 dari kolom, dibagi dengan total keseluruhan. Nah, total keseluruhannya itu adalah 600 di sini. Nah, lalu hasilnya adalah 32,5. Nah, begitu seterusnya sama seperti S12. S12 ini didapatkan dari perkalian N1 pada baris dikalikan dengan N2 pada kolom, lalu dibagikan dengan total keseluruhan, maka hasilnya adalah 165. Selanjutnya, begitu seterusnya sampai S14, yang diubah adalah pada bagian N kolomnya. Nah, bagian sini yang diubah. Lalu setelah itu, untuk mencari E21,
Nah, untuk E21 ini yang diubah adalah kebetulan di sini N1 dan N2 baris itu nilainya sama-sama 300, tapi di E21 ini yang digunakan untuk 300-nya adalah 300 yang di N2. Nah, seterusnya dikalikan dengan N1 kolom, dikalikan dengan N1 kolom, N2 kolom, N3 kolom, dan N4 kolom, nanti didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, ini adalah hasilnya, dan ini juga merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya itu menghitung X kuadrat. Nah, karena kita sudah menentukan EIJ dan OIJ-nya, kita menghitung membandingkan menggunakan rumus X kuadrat. Nah, rumus X kuadratnya sendiri ini adalah dari sebentar, ini merupakan O11 dikurangi dengan hasil perhitungan S11 yaitu 32,5 lalu dikuadratkan dibagi dengan hasil dari S11 32,5 lalu dijumlahkan dengan O12 yaitu 150 dikurangi dengan hasil dari E12 lalu dibagi dengan hasil dari E12 juga, jangan lupa dikuadratkan, lalu ditambah dengan O13 lalu dikurangi dengan hasil dari E13 dikuadratkan lalu dibagi dengan hasil dari E13, begitu seterusnya hingga di akhir dijumlahkan di akhir O24 dikurangi dengan hasil dari E24 dibagi dengan hasil dari E24. Jangan lupa bagian atasnya dikuadratkan. Mohon maaf, bagian ini typo, seharusnya ini itu E24. Nah, setelah itu didapatkan hasil akhirnya itu X kuadratnya itu nilainya adalah 6,334. Nah, ini rumus X kuadratnya nih, rumus yang masih seperti ini, gitu. Selanjutnya, kita menentukan juga V-nya. Nah, di sini kita udah dapat bahwa alfanya itu adalah 0,05 tadi pada taraf kenyataan 5%. 5% itu bisa diartikan sebagai 0,05. Nah, terus di sini V-nya itu rumusnya adalah baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1. Seperti yang kita sudah ketahui, barisnya itu adalah 2 dan kolomnya adalah 4. Maka hasil akhir dari V-nya adalah 3. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan daerah kritisnya. Daerah kritisnya itu pada tabel X kuadrat tabel itu didapatkan hasilnya adalah 7,815. Sehingga kriteria ujinya adalah keputusan tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel. Nah, maka kesimpulan yang didapatkan adalah terima H0. Karena seperti yang tadi sudah kita hitung, X kuadrat hitungnya itu nilainya adalah 6,334. Maka 6,334 ini lebih kecil dari sama dengan hasil dari X kuadrat yang ada di tabel. Yang ada di tabel ada 7,815. Maka dengan demikian, dengan taraf kenyataan 5% tadi, didapatkan bahwa kesimpulan variabel seks dan social class adalah independen atau bersosiasi secara signifikan. Nah, dengan selesai penyelesaian dengan begini cara penyelesaiannya untuk soal nomor 3 telah selesai. Cukup sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.